Oke. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan wirausaha, saya mau cerita sedikit tentang rumah jamur Nando ini. Tadi Abi bilang apakah ada kaitannya dengan biologi? Tentu ada. Saya kan basicnya dari pendidikan biologi. Nah, jujur Bapak Ibu, dulu saya mau jadi dokter Bapak Ibu. Ya, jauh-jauh juga lah. Dulu mau jadi dokter, tapi alhamdulillah gagal. Jadi dokter alhamdulillah gagal. Saya mungkin dulu ketinggian mungkin cita-citanya mau nembak kedokteran UI waktu itu. Tapi gagal waktu itu. Nggak apa-apa, mungkin Allah punya hikmah yang lain dan jalan yang lain. Dan singkat ceritanya saya masuk ke pendidikan biologi, kuliah di sana. Nah, jamur ini, kenapa saya kepikiran bikin jamur ketika itu? Dulu saya pernah ditugaskan menjadi bagian untuk mengurusi pameran di acara Pekan Raya Biologi namanya di kampus itu, bidang jamur. Di sanalah saya mulai kenal sama petani jamur, tertarik sama jamur. Itu satu. Kemudian di sisi yang lain, di sebelah rumah, ini kan sebelah rumah, ada lahan tidur, lahan non produktif. Dulu di sini nggak seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau yang 2015 itu sedih lah Bapak Ibu sekalian. Semak ya, ada orang bilang para ubi lah. Ada ubi, ada nanasnya, pokoknya nggak jelas lah tanamannya apa sih sebenarnya sini gitu. Nah, akhirnya saya coba, ini kayaknya bagus nih dibikin tempat budidaya jamur. Dulu bikin satu kecil di sini bagus sekalian, ukuran 4x6 aja, semacam kandang ayam dulu di sini, kecil sekali, 2015-16, hanya untuk budidaya jamur dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hobi. 2015, 2016 juga masih, ya. Kemudian 2017 waktu itu kita udah punya 2 rumah jamur di sini waktu itu ya, kayu, masih dari kayu. 2017 ini ada ide yang tidak sengaja timbul. Pertama, ketika itu saya dikunjungi oleh salah seorang guru dari SDIT Albiru Rumbai. Dia bilang seperti ini, Pak Nando, kami mau kunjungan ke tempat wisata jamurnya Pak Nando. Saya terkejut Bapak Ibu. Soalnya kita bukan tempat wisata, tapi dia mau berkunjung. Ya, dia datang satu bus, spanduk-spanduknya, ada guru-gurunya, ada sebagian orang tuanya. Ya dia datang. Setelah dia datang itu, ya semakin menginspirasi saya. Kayaknya ini jamur bagus dibikin wisata, apalagi wisata edukasi jamur. Terlebih Pekanbaru ini daerahnya sangat minim tempat wisata. Apalagi di 2017 itu Bapak Ibu, nggak seperti sekarang. Yang Asia Heritage, Asia Heritage Farm, agro-agro itu baru. Ya, dulu dikit sekali. Mungkin yang tahu Bapak Ibu mungkin yang dari dulu Alamayang, Danau Buatan, ya kan? Orang Alamayang pas lebaran ke Danau Buatan ke Alamayang, bolak-balik gitu aja kan. Nah, tapi di situ saya melihat peluang, ini bagus dibikin wisata. Di situ ada poin kreativitas, ada nilai kreatifnya. Kalau jamur hanya sekedar jamur, itu sudah terlalu mainstream dan biasa. Nah ini bagaimana jamur ini bisa bernilai jual. Kita bikin tempat wisata. Walaupun dulu masih ala-ala Bu, tapi semangatnya itu harus, ya memang harus lebih lah seperti itu. Kalau orang lain cuma melihat jamur hanya sekedar media tanam jamur dan produksi jamur, tapi pengusaha akan lihat di sisi lainnya. Apa? Oh ada wisata edukasinya. Oh ada produk, ada olahan kulinernya. Oh ada pelatihannya. Oh ada pengolahan limbahnya. Sehingga apa? Saya pakai mindset seperti ini. Kalau kita mau mengejar konsumen, kalau kita mau mencari konsumen, jangan kita paksakan untuk kita ngejar-ngejar atau nguber dia. Atau seperti ini, kita gini, kita mau nangkap kupu-kupu. Kalau kita kejar, kita tangkap pakai jaring, kan kita capek ya, atau kita mau nangkap kucing lah, burung dulu, kupu-kupu dulu lah. Kita kejar capek kita nangkapnya pakai jaring. Tapi kalau kita bikin kesukaan kupu-kupu, kita bikin taman, ada bunga, kupu-kupu yang datang. Nah itulah mindset yang saya pakai. Bagaimana konsumen itu bisa datang? Saya buat jamur itu unik. Apa? Diwisatakan. Ya mungkin tadi orang yang awal mulanya takut makan jamur, yang takut sama jamur, kenal sama jamur. Kemudian yang kenal bisa jadi suka, yang suka bisa jadi pelanggan. Seperti itu. Dan sedikit banyaknya dengan saya bikin wisata edukasi jamurnya juga membantu memperluas pasar bagi para petani jamur yang lain Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah saya juga diberikan amanah sebagai ketua komunitas petani jamur se-Riau. Kita punya anggota sampai 100
orang sampai ke Selat Panjang Bapak Ibu. Jadi gitu. Jadi itu poin pertamanya tadi jeli melihat peluang, kemudian kreatif, dan kemudian ketiga yang saya mau sampaikan menikmati proses. Gigih Bu, ya konsisten gigih dan menikmati proses. Bisnis itu seni menikmati proses. Karena banyak orang yang dia gulung tikar, ya salah satunya mungkin dia kurang menikmati proses atau cepat, baru sekali dua kali gagal dia langsung kayaknya aku nggak cocok nih di bisnis. Enggak. Padahal kita juga diajarkan proses ya Bapak Ibu sekalian ya, tidak ada instan ya Bu Sri tadi ya. Kita mau bikin mie instan aja mesti dibuka dulu bungkusnya, dikeluarkan direbus, tuangin bumbunya, diaduk-aduk baru bisa dimakan. Apalagi ini bisnis. Setahun 2 tahun pertama berdarah-darah biasa. Ya, mungkin 3 tahun 4 tahun barulah kita bisa merasakan hasilnya. Ya, intinya jangan pernah menyerah. Kalau gagal itu ada 100, pastikan kita berusaha 101 kali ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena ketika kita mencoba, kita punya 2 peluang, 50% berhasil dan 50% gagal. Tapi ketika kita tidak mencoba sama sekali, ya 100% gagal. Ya kayak kita masuk SMA kan, kita mau masuk SMA mana 8 misalnya, ya dulu kita harus tes dong. Ya kalau kita tes kan punya 2 peluang, lolos atau tidak lolos. Tapi kita nggak tes sama sekali, ya mau gimana mau lolos gitu kan? Harus tes dulu, seperti itu. Ya, jadi seperti itu poinnya. Jeli melihat peluang, jadilah orang yang kreatif dan terus berinovasi, kemudian menikmati proses. Ya, dan jangan lupa berdoa juga tentunya Bapak Ibu sekalian. Ya, karena tidak ada yang bisa kita capai ini semua itu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu sih Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, boleh Bu. Ayah. Anak sudah berapa? Belum gitu dulu. Anak berapa ya? Oke, kita dulu jawabannya. Anak teman yang ada perempuannya. Dia mewakili. Saya belum berkeluarga Bapak Ibu. Anak teman loh. Tapi insya Allah tahun ini. Udah digini kan. Terus saya kampung itu orang tua asli dari Kuantan Singingi, dari Lubuk Jambi, 20 kilo setelah Talo Kuantan. Kenapa Bapak Ibu? Dikira mirip Arab ya? Ada Arabnya sedikit Bu. Itu aja sih Bu. Iya. Dah. Dari 2018, 19, 20, 21 itu selalu ada lomba. Terakhir yang paling besar yang kita ikuti ada dari kita dapat menjadi finalis dari Wirausaha Muda Berprestasi tingkat nasional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Tahun 2020. Di 2021 kita dapat yang tingkat nasional untuk yang bidang yang Wirausaha Muda Syariah. Nah, memang belum juara Bapak Ibu, tapi dari Riau ada 2 utusan, salah satunya kita. Ada 40 orang di nasional. Tapi di sana saya dapat pengalaman baru, ketemu dengan orang-orang baru. Kalau orang di jauh luar biasa saya bilang Bu. Tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Masih ada tahun-tahun berikutnya.